Ya, kedengkian orang-orang kafir kepada Rasulullah sepertinya tidak cukup dengan wafatnya beliau. Hal ini terbukti setelah Rasulullah wafat, orang-orang kafir masih berupaya untuk mengganggu Rasulullah dengan cara mencuri jasad beliau. Dinukil dari kitab Fusul min Tarikhil Madinatul Munawwarah, karya sejarawan Ali Hafiz, bahwa penguasa Eropa yang beragama Nasrani pernah berupaya untuk mencuri jasad Rasulullah. Upaya pencurian ini terjadi pada tahun 557 Hijriah atau 1164 Masehi, tepatnya pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, yang merupakan pemimpin sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kisahnya bermula ketika kondisi umat Islam sedang melemah akibat perang salib, maka para penguasa Eropa memanfaatkan kondisi itu untuk mencuri jasad Rasulullah, serta membawa jasad Rasulullah ke negerinya. Hal ini mereka lakukan untuk memberikan ancaman dan pukulan mental kepada umat Islam. Maka, mereka pun mengutus 2 orang Nasrani yang berpenampilan seperti orang Maroko untuk pergi ke Madinah menjalankan misi tersebut. 2 utusan itu pergi ke Madinah dengan cara menyamar sebagai jemaah haji dari Spanyol, sehingga bisa menetap di Madinah dalam waktu yang cukup lama. Bahkan penduduk Madinah mengenal mereka sebagai orang soleh dan rajin bersedekah. Hal ini mereka lakukan untuk mengelabui penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah tidak mencurigai niat jahat mereka untuk mencuri jasad Rasulullah. Namun upaya yang mereka lakukan itu gagal, karena rencana mereka terbongkar oleh seorang sultan yang bernama Sultan Nuruddin Zangki, yang ketika itu berada di Mesir. Terbongkarnya rencana itu bermula saat Sultan Nuruddin Zangki tidur. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya itu, Rasulullah mengisyaratkan kepadanya tentang 2 orang yang berambut pirang sambil mengatakan, "Selamatkan aku dari 2 orang ini." Sultan Nuruddin langsung terbangun dengan perasaan takut dan bingung dengan mimpinya itu. Lalu, beliau kembali tidur. Namun, mimpi itu terulang lagi sebanyak 3 kali. Merasakan ada sesuatu yang aneh, ia pun memanggil menterinya yang bernama Jamaluddin Al-Musili, lalu menceritakan tentang mimpi itu kepadanya. Setelah berdiskusi dengan menterinya itu, Sultan Nuruddin memutuskan untuk berangkat ke Madinah dengan membawa harta yang banyak, walaupun ia masih bingung apa yang harus dilakukan. Setelah 16 hari dalam perjalanan, sampailah rombongan Sultan Nuruddin di Madinah. Berbekal ingatannya tentang sosok yang disebutkan Rasulullah dalam mimpinya itu, Sultan Nuruddin pun berpikir bagaimana cara untuk mengumpulkan penduduk Madinah untuk mencari sosok tersebut. Maka Sultan pun mengumpulkan penduduk Madinah dengan alasan membagikan harta yang dibawanya itu kepada seluruh penduduk Madinah sebagai hadiah. Ketika penduduk Madinah berkumpul untuk mengambil hadiah, Sultan memperhatikan wajah mereka satu persatu. Namun, tidak ada satupun penduduk Madinah yang hadir ketika itu seperti yang beliau lihat dalam mimpinya. Sultan Nuruddin pun bertanya, "Apakah masih ada di antara kalian yang tidak hadir di sini?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Sultan pun melanjutkan, "Coba diingat-ingat kembali." Mereka pun menjawab, "Semuanya sudah hadir di sini, wahai Sultan, kecuali 2 orang dari Maroko. Mereka adalah orang kaya yang soleh. Keduanya sering bersedekah, sehingga tidak mau menerima pemberian dari siapapun." Selanjutnya, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk mendatangkan 2 orang tersebut. Saat keduanya datang, Sultan melihat ciri-ciri kedua orang itu sama seperti yang disebutkan Rasulullah dalam mimpinya. Maka Sultan mengatakan kepada keduanya, "Dari manakah kalian?" Keduanya menjawab, "Kami dari daerah Maroko. Kami datang ke sini untuk berhaji." Sultan pun berkata, "Jujurlah kalian." Keduanya diam tidak menjawab. Lalu Sultan bertanya lagi, "Di manakah kalian tinggal?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di sebuah pondok dekat makam Rasulullah." Maka Sultan memegang keduanya untuk dibawa ke rumah mereka. Sampai di rumahnya, Sultan tidak merasakan ada sesuatu yang aneh, karena di rumahnya cuma ada 2 buah tas, kitab-kitab, dan harta yang lumayan banyak. Lalu penduduk Madinah mengatakan kepada Sultan,
Sungguh mereka ini adalah orang yang rajin berpuasa. Setiap pagi mereka ziarah ke makam Nabi SAW, kemudian ke Baqi. Dan di masa-masa sulit, mereka selalu memenuhi kebutuhan penduduk Madinah. Selanjutnya, Sultan mengelilingi pondok tersebut sambil memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Kemudian beliau melihat sebuah tikar yang terbentang. Sultan pun mengangkat tikar tersebut. Ternyata ada sebuah lubang di bawahnya. Setelah diselidiki, ternyata lubang tersebut mengarah ke makam Rasulullah. Sultan pun langsung mengatakan sambil memukulnya dengan keras, "Jujurlah kalian berdua, apa ini?" Karena terdesak, akhirnya keduanya mengaku bahwa mereka adalah orang Nasrani yang diutus penguasa Eropa untuk mencuri jasad Rasulullah yang nantinya akan dibawa ke negerinya. Mereka sengaja tinggal di dekat makam Rasulullah untuk memudahkan penggalian terowongan pada malam hari. Lalu, tanah penggaliannya dimasukkan ke dalam tas, kemudian dibuang ke pemakaman Baqi. Dan harta yang banyak itu sengaja dibagikan ke penduduk Madinah agar mereka dikenal sebagai orang baik, sehingga penduduk Madinah tidak mencurigai rencana mereka itu. Ketika bukti-bukti itu sudah jelas, Sultan Nuruddin pun memerintahkan agar kedua orang Nasrani itu untuk dihukum mati. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir yang ingin mengganggu jasad Rasulullah. Setelah peristiwa itu, Sultan pun memerintahkan agar sekitaran makam Rasulullah dibangun tembok yang dalam sebagai pagar agar upaya orang-orang kafir mencuri jasad Rasulullah dengan cara menggali terowongan tidak terjadi lagi. Nah, sahabat ensiklopedia Sirah, menurut catatan sejarah, ini bukanlah satu-satunya upaya orang-orang kafir dan pembenci Islam untuk mencuri jasad Rasulullah. Tercatat, ada 5 kali upaya orang-orang kafir mencuri jasad Rasulullah. Namun, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua upaya-upaya itu tidak ada satupun yang berhasil. Sehingga, sampai saat ini, jasad baginda Rasulullah Muhammad SAW masih tetap terjaga. Sahabat ensiklopedia Sirah, inilah kisah tentang upaya orang-orang kafir untuk mencuri jasad Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.